Alasan mengapa Mario Dandi JS pelaku penganiayaan David tak layak dapat restoratif justice. 3 pelaku penganiayaan David Ozora yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan AG tidak layak mendapatkan penyelesaian hukum atau mekanisme restoratif justice atau jalan damai. Alasannya menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, ancaman hukuman pidana terhadap Mario Dandi dan Shane Lucas melebihi batas yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat umum restoratif justice ialah tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tersangka Mario dijerat dengan pasal 355 ayat 1 KUHP subscriber, pasal 354 ayat 1 KUHP lebih subscriber, pasal 353 ayat 2 KUHP subscriber, pasal 351 ayat 2 KUHP dan atau pasal 76C Janko pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu tersangka Shane dijerat dengan pasal 355 ayat 1 GO 56 KUHP subscriber, pasal 354 ayat 1 JO 56 KUHP. Atas sangkaan pasal tersebut, Mario dan Shane terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain syarat umum, ada syarat material yang juga harus dipenuhi agar supaya restoratif justice dapat dilakukan, yakni tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Menurut Ketut, perbuatan Mario dalam kasus penganiayaan David Ozora sangat keji dan berdampak luas baik di media maupun masyarakat, sehingga perlu adanya tindakan dan hukuman tegas bagi para pelaku, terang Ketut melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV. Terkait AG, anak yang berkonflik dengan hukum dia di kasus penganiayaan ini, Ketut menerangkan upaya damai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meski demikian, diversi hanya bisa dilaksanakan apabila ada perdamaian dan memberi maaf dari korban dan keluarga korban. Bila tidak ada kata maaf, maka perkara pelaku anak harus dilanjutkan sampai pengadilan. Di dalam undang-undang, aparat penegak hukum diamanatkan untuk melaksanakan bukan restoratif justice, melainkan diversi. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Selain itu, pasal 7 ayat 2 undang-undang tersebut dijelaskan tentang syarat diversi. Di antaranya, pelaku anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Di sisi lain, pihak keluarga korban yang diwakili oleh Alto Luger menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan damai dengan pelaku penganiayaan David. Tidak ada damai, ungkap Alto Luger Jumat 17 Maret 2023 kepada Kompas TV. Ia menegaskan bahwa perkara penganiayaan David akan tetap berjalan sesuai hukum.